Ah, ini si Bahar nih. Cerita tentang Fagil Mukaddam nih. Yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah dijelaskan bahwasanya Fagil Mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, berapa butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Fagil Mukaddam. Waduh, Fagil Mukaddam ini luar biasa ya. Bisa menghidupkan orang mati. Ah, gurunya langsung hidup kembali. Gurunya yang telah mati langsung hidup kembali duduk di hadapannya. Tahun berapa itu kejadiannya? Dapat dari kitab mana? Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi. Dan beliau pun gurunya hidup lagi. Duduk di depan Fagil Mukaddam. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa memang mereka ini ya. Dulu ada satu orang fasik. Ini cerita Fagil Mukaddam atau Nabi Isa nih? Ada satu orang fajir ketika dia wafat. Oh, ini ada seorang fasik lagi fajir. Jadi ketika dia wafat, ini cerita si Bahar nih ya, kita dengar ya. Dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fagil Mukaddam Muhammad Oh, Fagil Mukaddam lagi. Fagil Mukaddam lagi. bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oke, lanjut. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fagil Mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fagil Mukaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir. Pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu." Oh, bisa ngusir ya. Parah ini, Ba'alawi luar biasa. Punya kakek bisa ngusir Munkar Nakir. Yang lagi nyiksa orang yang fasik, orang yang fajir. Kebetulan mereka tetangga kuburan. Mereka tetangga kuburan, kemudian si fasik ini lagi disiksa sama Munkar Nakir, kemudian diusir sama Fagil Mukaddam. Luar biasa ya Fagil Mukaddam ini ya. Boleh baca Leo. Han tadi atas kesuah tak ulang. Ini harus diulang beberapa kali bang, karena otak kalian nggak akan paham. Ya, ini penyesatan di dalam akidah kita bang, harus diulang-ulang. Diulang-ulang aja kalian nggak bisa paham, apalagi kalau nggak diulang. Jadi dibiarkan begitu saja. Idinahui. siksa ini orang. Jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu pikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begini ceritanya. Gara-gara ini si fasik ini disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, kemudian terganggu zikirnya si Fagil Mukaddam ini. Emangnya alam kubur itu seperti alam dunia ya? Yang ada tetangganya, begini, begitu, segala macam. Begitu, saya kurang paham juga ya. Hebat ya bisa musir Munkar Nakir ya. Itu artinya apa? Kalau kalian ngikutin si Bahar, ngikutin si Rizik, nanti kalau kalian disiksa, nanti terganggu si Bahar, terganggu si Rizik, dia akan mengusir malaikat Munkar Nakir juga kali ya. Itu kejadiannya tahun berapa, Har? Kamu tahu dari mana? Kan Fagil Mukaddam sudah meninggal. Yang ngasih tahu ke lu siapa? Hah?
Apakah Fagil Mukaddam datang ke rumahmu, tuk tuk tuk, cucu, dulu pernah kejadian, datuk lagi tidur di dalam kubur, tiba-tiba ada bunyi sebetan dari malaikat mungkar nangkir terhadap orang fajir, terhadap orang fasik. Kemudian anak terbangun, cuk. Kemudian anak usir itu malaikat mungkar nangkir, cuk. Gitu ceritanya. Kalau enggak tahu dari mana? Hah? Dalam kitab apa? Siapa yang ngarang? Ngarang itu. Ngusir. Hebat ya, bisa ngusir malaikat ya. Luar biasa memang oknum Habib ini. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Ya Allah, berarti Fagil Mukaddam bisa ngasih syafaat, saudara. Di dalam ajaran kami, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Aceh, yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah melalui izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripada itu tidak bisa, bahkan para nabi dan rasul sebelumnya tidak bisa. Itulah kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menolong umatnya dengan syafaatnya. Ini Fagil Mukaddam siapa? Rasul. Siapa dia? Hah? Sampai bisa ngasih syafaat? Ya Allah, kalian hebat sekali si Fagil Mukaddam ya. Udah menyaingi Rasulullah. Ini ajaran apa? Kapan demo nih? Ini harus didemo ajaran seperti ini. Penyesatan akidah. Sesat ini. Kalau menurut kajian yang selama ini kita pelajari, nggak ada selain Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Aduh, ada barometernya berbicara agama, har.